Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa Firial Faidila dari kelas 11 IPS 2, nomor presensi 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang dinamika kependudukan. Dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah, dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang pertama, kelahiran. Tinggi rendahnya tingkat kelahiran tergantung struktur umur, struktur pekerjaan wanita, serta pembangunan ekonomi. Yang kedua, kematian. Terdapat dua kategori dalam menentukan tingkat kematian, yaitu tingkat kematian kasar dan tingkat kematian khusus. Yang ketiga, migrasi penduduk. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan menetap. Sensus penduduk. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data demografi secara ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu. Tujuan sensus penduduk. Yang pertama, mengetahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu periode. Yang kedua, mengetahui jumlah, sebaran, dan pendapatan penduduk pada setiap wilayah. Yang ketiga, mengetahui berbagai informasi tentang kependudukan seperti angka kelahiran, kematian, migrasi, dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Yang keempat, sebagai sumber data dalam perencanaan dan penentuan kebijakan pembangunan nasional. Jenis-jenis sensus penduduk. A. Berdasarkan tempat tinggal penduduk. Yang pertama, de facto, yaitu cara menghitung jumlah penduduk terhadap warga yang ditemukan pada saat pencacahan berlangsung, walaupun orang tersebut bukan warga asli pada wilayah yang sedang diadakan sensus. Yang kedua, de jure, yaitu perhitungan terhadap warga penduduk asli dari daerah yang sedang dilakukan sensus. B. Berdasarkan metode pengisiannya. Yang pertama, metode canvasser, yaitu petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan. Yang kedua, metode householder, yaitu pengisian daftar pertanyaan dilakukan oleh penduduk sendiri. Keunggulan dan kelemahan sensus de jure. A. Keunggulan pelaksanaan sensus de jure. Yang pertama, jumlah penduduk yang tercatat adalah penduduk yang memiliki bukti kependudukan secara sah dalam sistem pemerintahan. Yang kedua, pelaksanaan sensus tidak harus bersamaan waktunya. Yang ketiga, pencatatan 2 kali atau lebih penduduk yang sama dapat dihindari. B. Kelemahan pelaksanaan sensus de jure. Yang pertama, penduduk yang tidak memiliki bukti KTP tidak akan tercatat sebagai penduduk. Yang kedua, jumlah penduduk yang tercatat tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang sebenarnya. Yang ketiga, data hasil sensus tidak akurat. Keunggulan dan kelemahan sensus de facto. A. Keunggulan pelaksanaan sensus de facto. Yang pertama, jumlah penduduk yang tercatat adalah jumlah real di suatu tempat. Yang kedua, dilaksanakan secara serempak sehingga data cepat terkumpul dan cepat diolah. Yang ketiga, dapat digunakan untuk kepentingan perencanaan yang berkaitan dengan layanan publik. B. Kelemahan pelaksanaan sensus de facto. Yang pertama, kemungkinan pencatatan 2 kali atau lebih dapat terjadi. Yang kedua, diperlukan petugas dan dana yang cukup besar karena dilakukan secara serempak. Yang ketiga, bagi daerah yang mobilitas penduduknya sangat dinamis, kemungkinan tidak tercatat. Survei penduduk. Survei penduduk merupakan salah satu metode mengumpulkan data penduduk dalam beberapa peristiwa demografi atau ekonomi dengan cara penarikan sampel darah sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut. Jenis-jenis survei penduduk. Yang pertama, survei bertahap tunggal atau single round survey untuk menjaring data peristiwa demografi dengan mengajukan pertanyaan kepada responden. Yang kedua, survei bertahap ganda atau multi-round surveys, kunjungan kepada responden tertentu untuk mencatat berbagai peristiwa demografi dalam waktu tertentu.
Yang ketiga, survei bertipe kombinasi dilakukan dengan cara menggabungkan cara survei tahap tunggal atau ganda dengan cara registrasi. Registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan kumpulan berbagai keterangan dari kejadian penting yang dialami oleh manusia seperti perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan kejadian penting yang tertulis. Mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau geografi ke wilayah lain dengan jangka waktu tertentu. Kata lain mobilitas penduduk adalah gerak perpindahan penduduk dari satu unit geografis atau wilayah ke dalam unit geografis lainnya. Jenis-jenis mobilitas penduduk. A. Migrasi internasional. Yang pertama, emigrasi merupakan suatu kejadian keluarnya penduduk dari suatu negara menuju ke negara lain dengan tujuan untuk menetap di negara yang dituju. Yang kedua, imigrasi merupakan masuknya penduduk ke suatu negara yang berasal dari negara lain dengan tujuan untuk menetap di negara yang didatangi. Yang ketiga, remigrasi atau repatriasi merupakan perpindahan penduduk untuk kembali lagi ke tempat asal. B. Migrasi nasional atau migrasi dalam negeri. Yang pertama, transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya menuju ke daerah yang lebih jarang penduduknya dalam satu wilayah negara. Yang kedua, urbanisasi merupakan suatu perpindahan penduduk dari desa ke kota besar. Yang ketiga, ruralisasi merupakan penduduk dari kota ke desa, biasanya terjadi karena kesempatan kerja di kota itu sempit. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.